disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sejarah disusun oleh Sofiur Rahman Mubarak Furi. Jadi kitab sejarah yang ringkas tapi cukup padat, namanya Rahiqul Makhtum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini pernah mengirimkan surat kepada para penguasa dunia di zaman tersebut. Beliau kirim surat ke Raja Romawi, ke Raja Persia, ke Raja Mesir, ke Raja Ethiopia. Banyak beliau kirim surat. Isi suratnya mengajak mereka masuk Islam. Isi suratnya mengajak mereka masuk Islam. Di dalam hadis yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi yang lahir 194 Hijriah meninggal 256 Hijriah, dalam sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim surat kepada Raja Romawi namanya Herakl, biasa disebut Hercules, namanya Herakl. Nah, Herakl ini waktu itu sedang ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat, kemudian memerintahkan seorang sahabat membawa surat tersebut kepada Raja Romawi itu. Sahabat itu bernama Dihya Al-Kalbi. Nah, Dihya Al-Kalbi disebutkan oleh Al-Imam Al-Mizi, seorang ulama besar, ahli biografi sahabat dan para ruwat, para periwayat hadis, namanya Imam Al-Mizi. Imam Al-Mizi ini belajar kepada Imam Nawawi, murid terbaiknya Imam Nawawi, ya, salah satu murid terbaiknya Imam Nawawi namanya Al-Imam Al-Mizi. Punya kitab tentang biografi para periwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Tahdzibul Kamal fi Ma'rifatir Rijal, nama kitabnya. Di situ disebutkan Nabi mengutus sahabat namanya Dihya Al-Kalbi pergi ke Palestina membawa surat, diserahkan kepada Raja Romawi. Padahal pada waktu itu kurang lebih, kata Imam Al-Mizi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Shahabah yang lahir tahun 773 Hijriah meninggal 852 Hijriah, menyebutkan peristiwa itu terjadi sekitar akhir 6 Hijriah atau awal 7 Hijriah. Jadi umat Islam belum terlalu kuat sebenarnya, jumlahnya masih kalah banyak dengan Romawi. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya teori kulil haq walau kana murra, katakan yang benar walaupun pahit, tidak mengenal jumlahnya berapa, yang penting diajak kepada kebaikan. Dikirim surat itu kepada Raja Romawi. Dihya Al-Kalbi ini menurut Al-Imam Al-Mizi dan Imam Ibnu Hajar Asqalani berdasarkan riwayat pernah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya mirip Nabi Isa. Ini sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi ini wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Dihya Al-Kalbi seorang diri berangkat membawa surat. Kemudian sampailah di Palestina, di Baitul Maqdis. Surat tersebut diserahkan kepada Raja Romawi, Herakl. Maka diterimalah Herakl surat tersebut. Kemudian karena surat tersebut berbahasa Arab, Herakl ini tidak bisa bahasa Arab, tapi punya mutarjim, penterjemah ada. Maka surat tersebut diserahkan kepada penterjemah untuk dibacakan isi suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakan isi suratnya, luar biasa. Pertama diawali Bismillahirrahmanirrahim, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat tawadunya Nabi Muhammad. Rasulullah tawadu, rendah hati. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdillah. Tidak disebut dari Nabi Allah atau dari Rasulullah, tidak. Tapi Nabi tulis suratnya, ini kan Nabi diktekan, sahabat yang tulis. Nabi diktekan, sahabat yang tulis. Artinya itu dari Nabi.
Nabi sebutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini surat dari Muhammad, putranya Abdillah. Tidak disebutkan dari Rasulullah, dari Nabi Allah. Tidak. Kenapa? Ini sifat tawadunya Nabi Muhammad. Beliau rendah hati. Beliau orang yang rendah hati, tidak gila hormat. Maka Nabi mulai surat Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibni Abdillah, dari Muhammad putranya Abdillah. Subhanallah, akhlak luar biasanya lagi. Setelah menyebut nama beliau Muhammad putranya Abdillah, beliau katakan ila Herakl azimir Rum, kepada Herakl sang penguasa orang mulia bangsa Romawi. Luar biasa, masih belum terima Islam, masih Nasrani. Nabi muliakan untuk Nabi Muhammad bin Abdillah, kepada yang mulia, yang agung, penguasa Romawi Herakl. Akhlak. Karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan memuliakan siapapun, apalagi pemimpin walaupun non muslim. Anzilun nasa manazilahum, posisikanlah manusia sesuai pangkat mereka. Selama mereka pemimpin yang baik, yang ada kebaikannya, maka Nabi akan berikan penghormatan kepada mereka. Itu suratnya tercatat di dalam kitab-kitab sejarah dan dalam kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibni Abdillah ila Herakl azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda. Kemudian lanjutan suratnya, keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Amma ba'du, kemudian Nabi katakan, ad'uka, inni ad'uka bida'watil Islam, aslim taslam. Wahai Raja Herakl, isi surat ini adalah saya ingin mengajak engkau masuk ke dalam agama Islam. Bahasanya lembut, halus, diawali dengan penghormatan, kemudian disusul dengan ajakan yang begitu baik. Ad'uka bida'watil Islam, aku ajak engkau masuk ke dalam agama Islam. Aslim taslam, masuklah Islam, engkau akan selamat. Dalam kitab Fathul Bari, sarah daripada Sahihul Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani, menyebutkan makna selamat di sini, ketika engkau masuk ke dalam agama Islam, maka kerajaanmu tetap kami biarkan. Bahkan kami akan menjaga kerajaanmu. Tapi seandainya engkau tidak menerima Islam, maka engkau membayar jazyah, dengan catatan engkau tidak mengganggu Islam. Itu aturan undang-undang yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ahli diplomasi. Rasulullah itu ahli diplomasi. Aslim taslam yu'tika ajraka marratain. Kalau engkau masuk Islam, Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat, kata Nabi. Ajraka marratain. Fa in tawallaita, tapi kalau kau menolak ajakanku ini, fa'alaika ismu jami'il arisiyin, maka engkau akan menanggung dosa seluruh orang Romawi. Ini juga ilmu nih. Jadi pemimpin itu berat. Jadi pemimpin itu berat. Ini sahih, sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tulisan wahyu yang beliau perintahkan untuk ditulis, itu keluar dari lisannya beliau. Kalau yang keluar dari lisannya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu wahyu. Wallahi ma kharaja minhu illal haq, kata Nabi, demi Allah tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran seluruhnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, kalau engkau tidak terima dakwahku ini, engkau berpaling
maka engkau akan menanggung dosa seluruh orang-orang Romawi. Kenapa ditanggung? Karena dia pemimpin. Seandainya dia terima ajakan Nabi masuk Islam, maka secara otomatis akan mudah mengajak rakyatnya memeluk agama Islam karena punya pengaruh, punya kekuasaan. Tapi ternyata dia tolak. Tolaknya bukan karena tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, tidak. Dia sudah membuat penelitian khusus tentang Nabi Muhammad SAW di kitab Injil, dan dia yakini Nabi Muhammad itu seorang Nabi. Fa in tawallaita fa'alaika itsmu jami'il arisin. Kemudian Nabi kutip ayat Al-Quran, Kul ya ahlal kitab, karena mereka orang Nasrani. Katakanlah wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawain, kemari kepada kalimat yang satu di antara kita dan di antara kalian. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dengan apa? Kalimat yang sama, kalimatin sawain, kata Nabi, mengutip ayat Al-Quran. Artinya kalimat yang sama, seluruh para nabi punya ajaran, punya kalimat, punya dakwah, satu yang tidak pernah berubah, yaitu masalah akidah. Raja Herakl ketika membaca surat Nabi Muhammad SAW, kebetulan pada waktu itu beliau ada di Palestina. Beliau tidak langsung percaya, hanya dipanggil utusan, cari orang-orang yang berasal dari Makkah. Dipanggil anak buahnya, cari orang-orang yang kebetulan ada di Syam yang berasal dari kota Makkah. Akhirnya mereka cari, dapat rombongan dagang dari Makkah yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Akhirnya dipanggil ke istana menghadap Raja Herakl. Ini Raja Herakl cerdas. Dia tanya, kalian kenal orang yang namanya Muhammad? Katanya berasal dari Makkah. Karena sudah dapat surat tadi, sudah dibaca. Maka mereka katakan, oh kenal. Kenal itu Muhammad. Bahkan ada di antara kami, ditunjuk Abu Sofyan, ini punya nasabnya dekat dengan nasabnya Nabi Muhammad. Jadi Abu Sofyan itu dekat. Kalau diruntut ke atas itu ada famili dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Herakl mengatakan, di antara kalian semua ini mana yang paling dekat jalur nasabnya dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka katakan Abu Sofyan. Disuruh Abu Sofyan yang maju. Kalau gitu engkau maju, yang lain mundur. Abu Sofyan maju. Kemudian dipanggil mutarjim, ada penterjemah. Herakl tanya kepada Abu Sofyan, kenal dengan namanya Muhammad? Kenal. Bagaimana nasabnya beliau? Kata Herakl. Jadi pertanyaan bersifat spekulatif, memancing. Tujuannya mencari data-data yang valid bahwa ini betul seorang nabi. Karena sebelum beliau baca surat dari Nabi Muhammad, ini Herakl sudah mempelajari kitab-kitab Injil dan Taurat, sehingga bisa ketahuan ini nabi asli atau nabi palsu. Maka yang pertama ditanya, lihat, ini membuktikan bahwa nasabnya Nabi Muhammad SAW suci. Masa orang Nasrani lebih tahu daripada orang Islam? Orang Nasrani ini, Herakl, dia katakan begini, bagaimana tentang nasabnya Muhammad? Ini ala sabilil hikayah ya. Ini sesuai dengan redaksi riwayat. Sebenarnya kalau disampaikan dengan sebut nama Muhammad tidak pantas, tapi ini hanya redaksi hikayat biar kita lebih bisa masuk ke dalam cerita. Para ulama membolehkan ketika dengan jalan cerita. Kata Herakl, bagaimana nasabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dia katakan, oh nasabnya orang mulia. Nasabnya paling mulia yang ada di suku Quraisy. Paling mulia. Makanya ada qiraat, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Satu qiraat min anfasikum, bukan min anfusikum. Qiraat lain min anfusikum, qiraat yang lain min anfasikum.
Artinya apa? Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi yang jalur nasabnya paling mulia di antara kalian. Min anfasikum. Kata Abu Sufyan, jalur nasabnya beliau secara genetika itu seluruhnya mulia, seluruhnya baik, seluruhnya orang-orang mulia, dari beliau ayahnya sampai terus ke atas. Apa kata Herakl? Benar. Ya. Nasabnya mulia. Baik. Pertanyaan kedua, yang ikut kepada beliau siapa? Apakah orang-orang kaya? Orang-orang terhormat? Maka Abu Sufyan menjawab, yang menjadi pengikutnya ketika ia mengajak kepada agama barunya, ya ini orang-orang lemah, du'afa, para budak, orang-orang fakir, orang miskin. Ini dianalisa nih sama Herakl. Dia mau komparasikan dengan data-data di kitab Injil. Pertanyaan ketiga, apakah dia punya ayah, kakek, buyutnya, ada yang seorang raja? Maka Abu Sufyan menjawab, oh gak ada. Dia punya leluhur, tidak ada yang jadi raja. Tapi mereka orang-orang mulia. Oke, sudah 3 pertanyaan. Yang keempat, apakah kalian mendapati biografi kehidupannya pernah berdusta, pernah berbohong? Ini juga menunjukkan walaupun Abu Sufyan pada waktu itu belum masuk Islam, masih menjadi musuh bebuyutannya Nabi Muhammad SAW, tapi jawabannya jujur. Itu yang saya heran. Memang karakter orang-orang Quraisy itu punya sifat jujur walaupun musuh. Ini musuh. Bagaimana kejujuran Nabi Muhammad yang seorang nabi yang membawa akhlak, itu kejujurannya, itu satu kata pun tidak ada yang keluar dari kebohongan. Kata Abu Sufyan, ia jujur, tidak pernah berdusta. Oh, Herakl sudah dapat data-data informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, yang saya mau tanyakan, yang dia ajarkan itu apa? Ajaran yang ia bawa itu apa? Maka Abu Sufyan mengatakan, dia mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah, Tuhan yang tunggal. Mengajarkan kita silaturahmi, saling kasih sayang, tolong menolong. Semuanya kebaikan, kata Abu Sufyan. Oh, begitu. Kemudian kata Herakl, dari semua pertanyaan ini, dia katakan, benar, itu seorang nabi, kata Herakl. Ini data-data ada di kitab kami. Saya tanyakan nasab yang pertama, karena tidak ada seorang nabi melainkan nasabnya suci dari awal sampai akhir. Dan tadi engkau telah jelaskan benar. Dari sisi nasab, benar dia seorang nabi. Kemudian saya tanyakan, ya, pengikutnya siapa? Engkau jawab orang-orang lemah, orang-orang fakir, para budak. Memang pengikut para nabi itu kebanyakan orang-orang seperti itu. Saya tanyakan yang ketiga, apakah dia punya kakek, punya ayah, punya kakek buyut, ada yang seorang raja? Engkau menjawab, tidak ada. Maka ini benar dia seorang nabi. Kalau seandainya ada kakeknya seorang raja, kemudian dia membawa ajaran baru, pasti ada tujuan untuk bisa mendapatkan jabatan raja kembali. Tapi kan tidak. Kemudian yang keempat, saya tanyakan, apakah pernah ia berdusta, berbohong? Engkau menjawab tidak pernah. Memang para nabi itu kepada manusia saja mereka takut berbohong, bagaimana kepada Allah? Kita Herakl. Sama manusia saja mereka takut berbohong, bagaimana kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dia ajarkan itu benar dari Allah. Karena kepada kalian saja dia tidak berani berbohong, bagaimana ketika dia membawa nama Tuhan, namanya Allah? Maka pasti ini seorang nabi. Kemudian yang kelima, saya tanyakan, ajaran apa yang dia bawa? Ini ajaran-ajaran ini hampir sama dengan ajaran nabi-nabi terdahulu, hampir sama dengan ajarannya Nabi Isa, kata Herakl. Kemudian Herakl tutup kalimat yang luar biasa.
seandainya saya mampu meninggalkan tempat ini dan jabatan saya akan pergi menemui Nabi kalian Muhammad, dan saya akan mencuci kedua kakinya. Ini mencuci ini bahasa kiasan, artinya menjadi pelayan, menjadi pembantu. Dia sudah tahu ini kebenaran. Dia tahu Nabi Muhammad seorang nabi. Ternyata hampir sedikit dia terima itu hidayah. Pengikut-pengikutnya, pejabat-pejabatnya mengatakan, kalau kau pergi masuk Islam nanti jabatanmu hilang. Ini jadi raja, nanti jadi bawahan. Rajanya Muhammad. Bagaimana? Ini syaitan ada di mana-mana. Digoda Herakl. Maka Herakl akhirnya hanya membalas surat Nabi Muhammad, tapi tidak menyatakan keislaman. Di dalam surat Herakl balasannya itu mengatakan bahwa ini surat dari Herakl ila Ahmad, Rasulillah, kepada Ahmad utusan Allah. Jadi ada pengakuan dari Herakl, tapi tidak diikuti dengan tindakan, hanya lisan saja, tindakannya tidak. Dan dia katakan kepada Abu Sufyan, kalau benar apa yang kau jelaskan tadi, maka saya pastikan beliau itu seorang nabi, dan nanti tempat yang saya injak ini, yaitu Baitul Maqdis, akan menjadi tempat